Kami dari kelompok 5 hari ini akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi terkait topik menakar transisi hijau di kawasan Asia Pasifik dengan melihat kepemimpinan Cina untuk mewujudkan netralitas karbon di tahun 2060. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Romanus Sina Malakan Kein, NIM 2370750040. Halo, perkenalkan nama saya Hanayanti Oktavia Alam dengan NIM 2370750041. Halo, perkenalkan nama saya Jason Christian Putra Setiawan dengan NIM 23707542. Nah, pada kesempatan ini kami mau mengajak teman-teman untuk berdiskusi terkait topik yang menarik dengan topik transisi hijau di kawasan Asia Pasifik. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa kawasan Asia Pasifik itu kawasan yang sangat dinamis. Di dalam kedinamisan itu terjadi penyebabnya, dan salah satu yang paling banyak itu terkait isu-isu lingkungan. Nah, terkait emisi karbon, Cina itu dijuluki sebagai negara penyumbang emisi karbon terbesar dengan 35% di kawasan Asia Pasifik. Nah, mengapa Cina sebagai penyumbang terbesar? Nah, salah satu faktor utama ialah Cina sampai dengan saat ini masih mengonsumsi bahan bakar fosil, salah satunya lewat batu bara untuk produk-produk industri. Selain itu juga dengan populasi yang begitu besar dan dengan kemajemukan industri mengakibatkan Cina sebagai pemasok utama terkait emisi karbon. Hal ini memicu reaksi global atau masyarakat internasional terkait emisi karbon yang dapat merusak ekosistem lingkungan. Nah, untuk mengkerangkai studi kasus kita ini, kami menggunakan teori ekonomi politik lingkungan, di mana kita mau melihat relasi yang terbentuk antara lingkungan dan politik. Nyatanya bahwa lingkungan itu menjadi korban dari aktivitas atau ekspansi kapital yang dilakukan oleh pemerintah, di mana kebijakan-kebijakan pemerintah atau politik itu sangat bertolak belakang dengan isu-isu lingkungan, sehingga mengabaikan kelestarian lingkungan dan tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan. Nah, kita tahu sendiri bahwa Cina dengan kekayaan industri lewat proyek Belt and Road Initiative itu menyebabkan dampak yang cukup signifikan besar terhadap lingkungan, salah satunya dengan penyumbang emisi karbon terbesar. Nah, ini memunculkan reaksi global terhadap Cina untuk kembali memperhatikan kembali di dalam Green Belt and Road Initiative, sehingga di dalam mekanisme perdagangan global Cina menetapkan cap and trade perdagangan global, perdagangan karbon. Cap and trade itu mengacu pada batasan yang dilakukan oleh negara terkait perusahaan-perusahaan untuk memproduksi emisi karbon, misalnya 20%. Nah, apabila perusahaan mematuhi emisi karbon yang ditetapkan oleh negara, maka akan mendapatkan hadiah. Dan apabila perusahaan itu melanggar, bisa saja MNC atau perusahaan itu dibekukan oleh negara. Nah, ini juga terkait perdagangan karbon, di mana perusahaan juga bisa mendapatkan hadiah dengan cara membeli kredit karbon yang ditetapkan oleh negara. Nah, ini menjadi penting, isu yang sangat penting, mengingat bahwa kawasan Asia Pasifik dengan rentang eskalasi lingkungan yang begitu besar, dinamika yang terjadi di lingkungan apabila tidak mendapatkan perhatian khusus dalam lingkungan akan mengganggu ekosistem lingkungan, sehingga menyebabkan relasi yang terbentuk antara satu negara dengan negara lain itu akan terganggu. Dan misi Indonesia juga untuk menciptakan netralitas karbon di tahun 2060 itu selaras dengan agenda global SDGs, khususnya pada SDGs nomor 13 terkait perubahan iklim. Nah, ini menarik karena kita mau melihat adanya keadilan di dalam kebijakan pemerintah, khususnya politik, terkait dengan kehidupan sosial dan juga lingkungan. Dan kita mau mengajak teman-teman untuk berdiskusi lebih lanjut terkait topik ini dengan beragam perspektif. Nah, sekarang kita akan masuk kepada dampak terhadap SDGs nomor 13. Yang pertama, ada pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK, yaitu mekanisme perdagangan karbon seperti yang diterapkan di beberapa wilayah Asia Pasifik, memberikan insentif ekonomi untuk mengurangi emisi. Lalu ada perusahaan yang berhasil mengurangi emisi dapat menjual kredit karbon mereka, sementara perusahaan yang emisinya melebihi batas harus membeli kredit.
Hal ini juga mendorong investasi dalam teknologi bersih dan praktik yang lebih ramah lingkungan. Nah, yang kedua, ada transisi energi bersih, yaitu kepemimpinan Cina dalam mengembangkan kebijakan iklim yang ambisius, termasuk investasi besar dalam energi terbarukan seperti surya, angin, dan air. Hal ini mempercepat transisi energi bersih. Hal ini juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan berkontribusi pada pengurangan. Menurut Smith pada tahun 2023, implementasi skema perdagangan karbon yang efektif bersama dengan investasi besar dalam energi terbarukan telah terbukti efektif dalam mengurangi emisi di beberapa wilayah di Cina. Secara langsung, hal ini mendukung pencapaian target SDGs nomor 13. Nah, kita masuk kepada tantangan dan kritik. Yang pertama ada kompleksitas mekanisme perdagangan karbon. Yang pertama itu ada koordinasi lintas pihak. Keberhasilan mekanisme perdagangan karbon bergantung pada koordinasi yang kuat antara berbagai pihak termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan fragmentasi dan mengurangi dampak positifnya. Lalu yang kedua ada keadilan dan kesetaraan, yaitu dampak sosial. Transisi hijau dapat menimbulkan dampak sosial termasuk hilangnya pekerjaan dan perubahan dalam struktur ekonomi. Perlunya dukungan bagi pekerja dan komunitas yang terkena dampak sangat penting untuk memastikan transisi yang adil. Lalu ada kritik, yaitu ketidaksetaraan, contohnya potensi memperburuk. Mekanisme perdagangan karbon ini dapat memperburuk ketidaksetaraan jika tidak dirancang dengan hati-hati. Negara-negara berkembang mungkin menghadapi kesulitan dalam berpartisipasi secara efektif yang dapat memperburuk kesenjangan. Oke, pertama kita masuk ke rekomendasi kebijakan. Yang pertama itu ada penguatan mekanisme perdagangan karbon, di mana penting untuk menciptakan mekanisme harga karbon yang konsisten dan transparan di seluruh kawasan Asia Pasifik untuk menghindari distorsi pasar dan memastikan keadilan dalam pembagian beban pengurangan emisi. Terus yang kedua ada penguatan kepemimpinan iklim Cina, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan iklim Cina, termasuk pelaporan yang akurat dan terverifikasi mengenai kemajuan dalam mencapai target pengurangan emisi. Terus yang ketiga ada peningkatan kolaborasi internasional, mendukung pengembangan kerangka kerja global yang kuat dan ambisius untuk memerangi perubahan iklim, termasuk kesepakatan internasional yang komprehensif dan mengikat. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi Asia Pasifik menghadapi tantangan signifikan akibat perubahan iklim, di mana kawasan ini menjadi penyumbang utama emisi karbon global. Dalam konteks ini, mekanisme perdagangan karbon khususnya melalui National Emission Trading System atau ETS yang diluncurkan oleh China menjadi alat penting untuk mengurangi emisi secara efisien dan mendukung transisi hijau di kawasan. Teori ekonomi politik lingkungan atau EPL memberikan kerangka analisis yang mendalam untuk memahami bagaimana kekuatan politik dan sistem ekonomi mempengaruhi kebijakan lingkungan, termasuk peran China sebagai pemimpin iklim. Secara keseluruhan, kepemimpinan iklim China dan mekanisme perdagangan karbon di Asia Pasifik berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs 13 yang bertujuan untuk menerangi perubahan iklim dan dampaknya. Upaya kolaboratif di tingkat regional dan internasional serta adopsi kebijakan yang inklusif dan adil akan menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan transisi hijau di Asia Pasifik. Demikian pemaparan singkat dari kami, semoga bermanfaat.